Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Hayya 'alas Hayya 'alas salat. Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar. La ilaha Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى إلى يوم القيامة أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز الفوز العظيم. Ibadallah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Tiada sikap yang lebih baik dan mulia sebagai hamba Allah yang bertauhid kecuali langkah takwa menyertai kita kapanpun, dimanapun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Rasul Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, di mimbar yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini, saya selaku khatib berwasiat, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk kaum muslimin, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan semoga Allah iltijamkan diri kita, setiakan diri kita di dalam agama Islam, dalam rangka menggapai ridhonya, mengumpulkan pahala-pahalanya, dan semoga kita matinya kelak dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin rahimahullah, bersyukur kehadirat Allah di antara sekian waktu yang Allah amanahkan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan hidup dan terpilih menjadi hamba-hambanya yang masih memiliki iman, yang kita wujudkan dengan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kita bermohon kepada Allah, semoga Jumat kali ini dijadikan Allah sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang telah kita lalui. Serta kita bermohon kepada Allah, semoga kita diberikan kesehatan serta umur yang panjang fi ta'atillah wa ta'atir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu merupakan inti ibadah. Doa secara bahasa adalah permohonan, permintaan. Secara istilah doa adalah permohonan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diajukan oleh hambanya, atau permohonan seorang hamba dengan kerendahan hati meminta kepada Allah dan memohon dijauhkan dari yang dibenci. Hadirin rahimahullah, doa itu adalah ibadah. Maka jadikanlah setiap langkah dan tarikan nafas kita, kita melakukan segala aktivitas
mulai dengan doa. Kita pergi dari rumah, langkah pertama bacakan doa. Sertakan doa dari segala aktivitas dalam kehidupan kita. Maka apapun yang kita lakukan senantiasa akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Setiap hamba pastinya mempunyai keinginan dan harapan. Keinginan dan harapan itu tentunya bisa dicurahkan kepada Sang Khalik, kepada Allah Azza wa Jalla, Sang pemilik langit dan muka bumi ini. Hadirin rahimahumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran pun memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa berdoa kepadanya. Wa qala rabbukumul ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, ud'uni, berdoalah kepada astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Hadirin rahimakumullah. Doa selain intisari ibadah dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, doa pun merupakan senjatanya umat Islam. Doa silahul muslim. Doa itu adalah senjatanya umat Islam. Maka oleh sebab itu, maka kita berdoalah dengan baik. Berdoalah dengan khusyuk dan khudu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibnu Qayyim Az-Zawzi mengibaratkan doa itu seperti orang yang memanah. Yang pertama, harus ada sasaran. Yang kedua, harus ada panah yang lurus, busur yang benar. Dan yang ketiga, ada dorongan, ada tenaga yang mendorong panah itu menuju arah sasaran. Apabila ketiga syarat itu dilakukan oleh seorang hamba yang memohon kepada Tuhannya, niscaya Allah akan mengabulkan. Maksudnya yang pertama harus ada sasaran. Sasarannya, tujuannya kepada Allah. Selain Allah, itu adalah kelemahan. Itu adalah kesesatan. Tujuan doa, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, harus ada panah dan busur yang benar, itu adalah doanya yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan yang ketiga adalah harus ada tekanan, harus ada dorongan keinginan terhadap permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Doa yang kita panjatkan tentunya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Niscaya Allah akan kabulkan. Para ulama menafsirkan bahwa semua doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan diijabah. Akan tetapi melalui atau ada 3 fase, 3 kriteria. Yang pertama, doa kita diijabah oleh Allah, akan tetapi dipergantikan dengan bala yang akan menimpanya. Contoh, seorang hamba meminta kepada Allah, ya Allah, berilah kami jodoh.
dalam kehidupan ini. Doanya diijabah oleh Allah, akan tetapi dipergantikan dengan hal lain yang lebih bermanfaat yang dibutuhkan oleh, atau yang seharusnya bala akan menimpa kepadanya, tapi Allah gantikan dengan kebaikan yang lain. Doanya diijabah tapi tidak sesuai keinginan karena dipergantikan dengan bala yang bala turun dari langit. Doa naik dari bumi ke langit. Bala dan doa bertemu di langit, berkelahi. Yang menang adalah doa. Selama doa itu yang sesuai dengan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, doa itu dikabul oleh Allah. Bisa langsung, bisa besok, atau bisa hari-hari yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita lihat doa-doa para anbiya. Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah. Nabi Musa dan Nabi Harun memohon kepada Allah agar senantiasa menghancurkan bala tentara Fir'aun. Allah kabulkan 40 tahun. Nabi Yusuf alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas fitnah yang menimpa dirinya, yang sehingga beliau dihukum, dipenjara karena fitnah. Memohon kepada Allah agar senantiasa dibebaskan dari penjara. Allah tidak kabulkan langsung. Disimpan itu, doanya diijabah 13 tahun kemudian. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam, penyakit yang menderitanya sangat luar biasa. Bahkan dicampakkan oleh istri dan anak-anaknya. Bahkan oleh kaumnya pun dicampakkan. Karena penyakitnya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa diberi kesembuhan. Tidak diijabah langsung. Disimpan oleh Allah. 14 tahun kemudian baru diijabah. Yang ketiga, fase doa. Kita memohon kepada Allah, ya Rabb, sembuhkanlah anakku yang sakit. Bukannya sakitnya sembuh, akan tetapi Allah menurunkan bala yang lain. Hadirin rahimakumullah. Bukan tidak dijabah doanya, akan tetapi doanya tersebut disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Dan doa itu yang akan menjadi penolongnya. Bahkan salafus saleh, mereka itu berdoa memohon kepada Allah terus menerus. Tidak ada waktu selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka berdoa yang mereka inginkan, doanya diturunkan di akhiratnya. Bala musibah yang datang menjadikan takrib motivasi. Dengan ujian yang datang, dengan bala yang datang, mereka sulit melaksanakan maksiat kepada Allah, sehingga makin menambah kekhusyuan, kekuduan, beribadah, berdoa kepada Allah atas ujian yang mereka terima. Bahkan para ulama, ketika mereka berdoa tak kala diijabah oleh Allah doanya tersebut, mereka bahagia. Akan tetapi pas ketika mereka berdoa kepada Allah, doanya tidak langsung diijabah, mereka sangat bahagia. Karena doa yang kita panjatkan itu keinginan kita. Sedangkan ijabah doa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Sebab itu doa adalah merupakan intisari ibadah. Kita melakukan sholat, itu adalah doa. Dan itu pun adalah ibadah. Urusan dunia pun, doa pun harus disertakan. Doa tanpa ikhtiar, itu adalah kesombongan.
Sedangkan ikhtiar tanpa doa itu adalah kelemahan. Sebab itu ikhtiar dan doa itu harus selalu dalam urusan dunia harus bersama-sama. Bahkan yang merubah takdir hanyalah dengan doa. Banyak kisah-kisah para anbiya. Ketika Nabi Musa alaihissalam kedatangan seorang hamba, seorang perempuan yang sudah parubaya dan tidak mungkin mendapatkan anak. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi yang bisa berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Melihat, bercakap dengan Allah bahwa orang tersebut, wanita tersebut tidak bisa mempunyai anak. Dan sudah ditakdirkan oleh Allah tidak bisa punya anak. Akan tetapi wanita itu dengan sungguh-sungguh berdoa, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Berkali-kali datang ke Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Allah pun berkehendak, itu sudah takdirnya. Akan tetapi yang ketiga kalinya, ternyata 6 bulan kemudian, wanita tersebut telah hamil. Dan telah merubah takdir yang Allah tentukan. Al-insanu bitakdir, wallahi bitakdir. Manusia itu hanya bisa berencana, Allah yang menakdirkan. Dan yang bisa merubah takdir itu adalah dengan doa. Sebab itu hadirin rahimahullah, maka senantiasalah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuknya. Semoga kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang istiqomah, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatimah liqa wal hati lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alayka wa alayya alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Allahumma أغثنا سريعا به بعزة الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manis tehnya ya. Airnya habis.